Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yohanes Pembaptis di mata Yesus, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 11 ayat 11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun, yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang tidak kenal Joko Widodo? Pertanyaan bodoh ini tentu saja tidak perlu dijawab, karena saya sudah tahu jawaban Anda, bahwa dia adalah Presiden Republik Indonesia. Mungkin juga ada yang menjawab, kader PDIP, petugas partai, orang Solo, bapaknya Gibran dan Kaisang. Siapa yang tidak kenal Yohanes Pembaptis? Pertanyaan ini untuk kita jelas, tapi tidak untuk mereka yang tidak beriman Kristiani. Ada yang berkata, Yohanes Pembaptis adalah bentara Yesus, anak Sakaria dan Elisabet, nabi terakhir. Pada hari ini, kita mendengar sebuah pernyataan yang tegas dari seorang guru muda yang bernama Yesus. Sesungguhnya, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Hal ini menegaskan bahwa Yesus adalah sosok istimewa untuk Tuhan Yesus. Bahkan pada hari kelahirannya, banyak kerabat dan tetangga bapaknya Sakaria terkaget dan terheran-heran. Ayahnya yang ingin memberi nama anaknya Sakaria menjadi bisu. Tetapi setelah ia diberi nama Yohanes seperti kata malaikat, lidahnya terlepas dan ia dapat berkata-kata. Akan menjadi apakah anak ini kelak? Sebab Roh Allah ada bersamanya. Begitu kesan para saksi yang mengalami hal itu. Saudara-saudari terkasih, penegasan Tuhan Yesus bahwa Yohanes itu seorang tokoh yang besar yang pernah dilahirkan oleh seorang wanita. Tidak ada bayi lain dan yang pernah dilahirkan wanita lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Di antara bangsa Yahudi ada begitu banyak nabi besar seperti Abraham, Musa, Daud, Salomo, Elia, Yeremia, Yesaya, dan lain-lain. Abraham adalah bapak semua orang beriman. Musa adalah penerima hukum Taurat. Daud, raja besar Israel. Salomo, raja yang bijaksana. Elia, pembela hak-hak Allah. Apakah Yohanes Pembaptis lebih besar dari mereka? Di mana letak kebesaran Yohanes Pembaptis? Saya berpendapat dia dilahirkan oleh seorang ibu mandul dan kelahirannya ditetapkan Allah melalui malaikat Gabriel. Banyak peristiwa ajaib menyertainya, dan yang tidak kalah menariknya bahwa dia memastikan
dan mewartakan kedatangan Mesias yang kepadanya orang harus mendengarkan Dia. Saudara-saudari terkasih, Yohanes Pembaptis itu seorang yang sangat dikagumi oleh orang banyak di kalangan orang-orang Yahudi. Banyak orang datang kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Bahkan mereka mau dibaptis olehnya di Sungai Yordan. Tetapi inilah kelebihan Yohanes. Dia tidak menggunakan situasi yang menguntungkan itu untuk memegahkan dirinya dan menjadikan dirinya sosok populer yang dapat dikagumi banyak orang. Sebaliknya, dia berkata, "Di antaramu ada dia yang datang sesudah aku. Untuk membuka tali kasutnya pun aku tidak pantas." Sekalipun banyak orang mengaguminya, mendengarkannya, dia tidak lupa akan perannya sebagai orang yang mempersiapkan kedatangan Sang Mesias sendiri. Dia adalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Dia adalah suara. Dia bukan firman. Dia bukan sabda yang berasal dari Allah. Dia hanyalah suara yang tugasnya mewartakan sabda yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Dia mempersiapkan bangsa Israel untuk menyambut kedatangan Sang Mesias dengan hidup dalam pertobatan, yang punya baju dua agar berbagi dengan yang tidak punya, yang berkuasa jangan menindas, yang mempunyai gaji agar tidak memperkaya diri. Bahkan dia tidak ragu untuk menegur Herodes yang menikahi istri Filipus saudaranya. Bahkan untuk menegakkan kebenaran itu, ia harus mati dengan dipenggal kepalanya. Dia memang anak istimewa yang pernah dilahirkan seorang wanita. Saudara-saudari terkasih, apa yang dapat kita petik dari penegasan Tuhan Yesus tentang sosok Yohanes Pembaptis yang dikatakannya untuk kita pada hari ini? Kalau Tuhan Yesus saja sudah sangat memuliakan Yohanes Pembaptis, maka kita sisa mengikuti apa yang diperdengarkannya kepada kita pada hari ini. Tuhan Yesus mau menggambarkan bahwa hidup seorang anak Allah yang benar adalah hidup yang dicontohkan oleh seorang Yohanes. Seorang yang tidak menonjolkan diri dan hanya mementingkan gengsi dan harga dirinya sendiri. Seorang yang tidak berkompromi dengan segala macam bentuk kejahatan dan kesesatan. Seorang yang hidupnya diabadikan untuk memuliakan dan mengagungkan Allah. Seorang yang ingin semua orang bertemu dengan Sang Juru Selamat sendiri secara pribadi. Aku mungkin sudah melakukan bagianku, tetapi Anda harus menemukan Yesus yang sudah aku perkenalkan kepadamu. Mungkin itu bahasa lain seorang Yohanes yang ingin disampaikan kepada kita. Yohanes adalah pribadi yang ingin semua orang berjumpa dengan Allah, hidup berkenan bagi Allah, dan mengandalkan Yesus. Kita pun diundang untuk memandang Yohanes dan belajar penuh dengan rendah hati agar Yesus semakin dikenal orang. Apakah aku dalam hidupku sudah mewartakan Yesus
sebagai Mesias yang hidup? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Engkau mengutus Yohanes yang rendah hati untuk mempersiapkan kedatangan putramu. Mampukanlah kami untuk menjadi rendah hati seperti Yohanes yang memperkenalkan Yesus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.